Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh sebagai media interaktif kita, proses pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan walaupun di masa pandemi ini kita mempergunakan proses pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan audio ataupun video yang Bapak tayangkan pada hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian, setelah kita membaca doa, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kamu terima dengan baik. Apa yang Bapak sampaikan, materinya kamu simak baik-baik, sehingga pemahaman materi kita dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Masih ingat nggak kamu tentang rukun iman? Rukun iman kepada hari akhir ini rukun iman yang keberapa? Ya, alhamdulillah, rukun iman yang ke-5, ya, sesudah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak sekalian, tujuan pembelajaran kita iman kepada hari akhir ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, Ananda mengetahui macam-macam hari akhir. Yang ketiga, Ananda mengetahui proses terjadinya kiamat. Yang keempat, mengambil manfaat adanya hari akhir. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu hari akhir. What is hari akhir? Siapa yang tahu apa itu hari akhir? Ya, hari akhir di mana berakhirnya kehidupan alam semesta. Ya, hari akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta. Itu dia pengertian daripada hari akhir. Nah, apa pula pengertian iman kepada hari akhir?
Ya, iman kepada hari akhir mempercayai, meyakini bahwasannya kiamat pasti akan datang dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawabannya. Itulah pengertian iman kepada hari akhir. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kita ini nanti akan mati semuanya. Akan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun semuanya. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu akan mengalami kematian di awal ataupun mengalami dan menikmati hari kiamat. Ya, itu dia. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita ini akan mati, di seluruh dunia ini akan hancur, gunung akan hancur. Itulah yang disebut dengan hari akhir atau kiamat. Ada dua hari kiamat itu. Yang mana? Yang pertama adalah kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Mana contohnya? Kematian di dalam keluarga kita. Ayah, oma kita, adik kita, bahkan diri kita sendiri meninggal dunia. Itulah yang dikatakan dengan kiamat sugro. Lalu yang mana? Bencana alam. Luluh lantaknya sebagian alam. Itulah salah satu juga contoh kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar. Sesungguhnya akan terjadi kiamat yang akan benar-benar terjadi. Akan luluh lantak seisi bumi ini. Planet bertabrakan, gunung meletus, manusia berterbangan seperti anai-anai, seperti kapas melayang. Dunia gelap. Itulah kiamat kubro. Kapan datangnya kiamat kubro? Wallahu alam bisawab. Pasti datang. Karena apa? Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Semua agama, para ilmuwan, orang yang tidak memiliki agama pun yakin akan datangnya kiamat. Yakin adanya kiamat. Yakin bakal terjadinya kiamat. Ya, itu dia. Kapan datang kiamat itu? Tidak ada yang tahu. Pada tahun 1999, paranormal melihat tepatnya kiamat itu akan datang pada tanggal 9 bulan September 1999. Itu para paranormal membayangkan akan terjadi kiamat, menduga akan terjadi kiamat. Apa yang kita nikmati sekarang? Di 2020 kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Ya. Lalu suku Maya memprediksi kiamat itu pada tanggal 2 bulan 12 2012. Terjadi? Tidak. Timbul pertanyaan, kapan kiamat itu datang? Kapan kiamat itu muncul? Kapan kiamat itu kita alami? Rasul sendiri pun tidak mengetahui kapan pastinya datang kiamat. Tanggal, bulan, tahun, menit, detik, jam, tidak tahu. Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan tadi, yang tahu kapan datangnya kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Bapak sekalian,
Sesudah kamu mengetahui tentang iman kepada hari kiamat, yakinkan bahwasanya kiamat itu memang ada, memang pasti terjadi. Nah, suatu ketika nanti Allah akan mengumpulkan kita, akan menghisap kita, akan memperhitungkan amal baik kita, akan memperhitungkan pertanggungjawaban kita. Maka perjalanan manusia di dunia maupun sampai akhirat itu apa? Yang pertama adalah menikmati alam dunia. Nih, alam dunia yang kita nikmati. Ya. Ini alam dunia kita nikmati. Yang kedua adalah alam barzah. Alam kubur. Itulah yang kita sebut dengan kiamat sugro tadi. Kematian di dalam keluarga kita. Termasuk juga nanti kiamat. Itu alam alam setelah alam dunia perjalanan kita. Alam barzah pun ataupun kiamat, setelah itu akan Allah bangkitkan kita. Dan Allah akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Ngapain kita di sana? Ngapain kita dibangkitkan oleh Allah? Nah, di situ kita akan bertemu dan berkumpul seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang pernah menikmati kehidupan di dunia. Untuk ngapain? Diminta oleh Allah pertanggungjawaban kita, perbuatan baik kita, tingkah laku kita selama di dunia. Ayo anak-anak sekarang, siapa yang membohongi gurunya tidak belajar hari ini? Padahal sehat, padahal punya perlengkapan, padahal punya fasilitas, tapi dibilangnya sakit. Ayo anak-anak Bapak, ini salah satu perbuatannya. Kenapa? Akan dicatat oleh malaikat, akan diserahkan dari malaikat kepada Allah. Ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anak Bapak sekalian, pasti kamu punya fasilitas kan? Pasti kamu sehat kan? Nah, kenapa nggak belajar? Kenapa nggak belajar? Ayo, karena malas. Kamu bilang sakit, disakitkan oleh Allah nanti sebenar-benarnya sakit. Tapi Bapak yakin, anak-anak Bapak sekarang yang ada di kelas 9 ini, insya Allah sekarang diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalaupun memang benar sakit, sakitnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemauan kita dan bukan egois hati kita. Iya kan anak-anak Bapak? Iya. Kan nggak mau kamu masuk nanti setelah dihitung dipertanggungjawabkan. Si A, kemana kau semalam nggak belajar sama Pak Agus itu loh? Pak Agus yang mana? Pak Agus botak, guru agamamu kan? Iya Pak, iya Tuhan saya sakit Tuhan, ya Allah saya sakit saat itu. Mana kau sakit? Kata Allah. Tuh malaikat mencatat kau nonton TV, nonton Doraemon katanya. Waduh, kenalah hukum sama Allah, ya kan? Nah, lebih besar amal burukmu ketimbang amal baikmu. Maka Allah tempatkan di mana? Nah, dua jalan Allah yang akan tempatkan. Kalau amal baik lebih besar, maka jatuhnya ke surga. Kalau amal buruknya lebih besar, maka jatuhnya ke neraka. Mau nggak kau tinggal di surga bersama bidadari cantik, minumnya air susu, makanannya buah-buah yang segar, mau tidak? Mau ya kan? Membayangkannya saja sudah kita, nikmat Allah itu sungguh luar biasa. Nikmat itu nikmat. Karena apa? Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang mau berbuat baik selama hidupnya. Mau tidak kau dikasih sama Allah minumanmu nanah, darah makan darah, mau kau? Lidahmu dipotong mau? Pasti tidak mau. Maka mari anak-anak, mari kita berbuat baik dan berkata jujur sebenar adanya. Ya. Nah, itulah kehidupan manusia. Dari padang mahsyar kita dikumpulkan, lalu kita ditimbang perbuatan amal buruk kita selama hidup. Lalu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau perbuatan kita baik, maka jatuhlah kita ke surga. Kalau kita perbuatan buruk, maka jatuhlah kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita lihat materi kita. Ini adalah gambaran hari kiamat itu. Bagaimana bentuk gambarannya?
Hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Tahu anai-anai? Anai-anai. Kapas. Kapas tuh ringan sekali. Kalau kena tiup angin gimana? Melayang-layang kan? Nah, itulah dia. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Bagaimana kita kalau kita menyampaikan kertas, banyak pecahannya, serpihannya. Itulah dia. Ya. Itu gambarannya bahwasannya manusia ini akan melayang, gunung akan melayang. Betapa besarnya gunung, betapa besarnya manusia tidak ada artinya apa-apa. Sebagaimana Quran surah Al-Qariyah ayat 4 sampai dengan 5 menjelaskannya. Langit menjadi pecah, ya kan? Bumi retak pecah. Kayak mana lagi kita mau menginjaknya? Bagaimana kita menginjak bumi? Sebagaimana Quran surah Al-Muzammil menjelaskannya. Ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israel. Israel apa Israfil? Ayo. Siapa malaikat peniup sangkakala kita? Israel pencabut nyawa. Siapa yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Ya. Israfil ini yang meniupkan, inilah yang meluluhlantakkan. Atas perintah Allah beliau menghancurkan dunia ini, ditiupkanlah sangkakala itu. Ya, sebagaimana Quran surah Al-Zumar ayat 68 menjelaskannya. Itulah gambaran kiamat-kiamat, sudah ada tertera di dalam Al-Qur'an. Ya, sudah Allah mengingatkan kita kiamat itu akan datang, tapi kita belum tahu kapan waktunya akan datang. Ya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, terakhir Bapak jelaskan, apa sih manfaat kita beriman kepada hari akhir? Ya. Apa sih manfaat kita beriman kepada Allah? Manfaat kita beriman kepada hari akhir, yakinkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanyalah datangnya dari Allah. Maka kita selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalulah kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, jauhkan, jangan kamu berbuat yang tidak baik. Jangan kamu berbuat yang jahat. Tapi segala sesuatu upayakan dalam satu hari, dalam setiap waktu kita berbuat kebaikan. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita bertemu di materi selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi materi yang Bapak sampaikan kepada kamu. Semoga materi demi materi yang telah Bapak sampaikan, kamu menyimak, kamu membaca, dan kamu memahami tentang isi materi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga materi tadi bermanfaat terkhusus untuk diri Bapak sebagai pengajar dan anak-anak Bapak sekalian sebagai siswa-siswi Bapak. Semoga dengan ada materi ini kita dapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, di dalam menjalankan koridor kehidupan beragama. Sekian dan terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kata-kata yang salah dalam pembelajaran ini, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.